How are you? Good. Good. Apa yang Zafir lakukan? Lagi nonton tadi. Lagi nonton. Oke. Ada tugas yang mau ditanyakan ke kakak? Kakak Enggak. sangat senang membantu. Ada? Enggak ada. Zafir suka matematika nggak? Dikit. Kenapa sedikit? Kok nggak banyak aja sekalian? Medium lah, medium. Medium. Ya, Kenapa nggak hard aja? susah. Susah? Di bagian mana susahnya? Aljabar sama soal cerita. Algebra. Oke, Susah itu. algebra. Soal Susah cerita itu. sama aljabar susah banget. Hmm, Hmm. Kak suka algebra ya. Aku Sekarang Kak bisa gak suka. bisa. Dulu dulu iya. Sekarang dulu nggak senang tapi sekarang aman lah ya. Tapi mau pakai background? Hah? Mau pakai background? Enggak. Udah boleh aku blur. Enggak, ini aja pakai nih yang kayak kakak ini. Ada. Ada, bentar Enggak ya. ada aku. Ini Kak kirimin. Nah, itu dia. Harus pakai background. Itu dia, Zapi. Hmm. Mana? Oh, wait. Itu. Di chat Zoom. You got it like. Mm-mm. No way. No way. Nanti kalau Zapi mau bertanya matematika, kakak bisa banget ya. Kakak tenang juga. Oke? Anytime. Kerjaan PR ku mana aku. Yo, difotoin aja. Serius, Kak. Kak Tapi bisa aku bantu. udah ada jawabannya sih. Alah. Tahu. Oh ya udah deh, nggak apa-apa kalau Tapi gitu. aku nggak percaya kakak bisa atau enggak. Coba deh. Oh, nanti deh di lain waktu ya. Kakak senang ngerjain matematik, Zap ya. Oke, Zapir. Hmm. Oke, sekarang kita Kayak gini. kenapa? Ntar, sabar. Oke, Yang kayak gini bisa. nggak kelihatan, Zapir. Nggak jelas, blur. Ada deh. Dipoto pakai HP aja Nah, nanti ya. Nanti di sela-sela Kak coba bantu ya. Oke, kita sekarang masuk ke materi pertama Python Pro 2, Zapir. Selamat datang ya di Python Pro 2, Zafir. Hmm. Nah, di part 1 terkait reviewnya, kita akan mereview terkait algoritma dan struktur data, Zapier. Oke? Hmm. Apakah Zapier benar-benar sudah mengerti tentang algoritma dan struktur data? Ini kakak akan tanya terus. Sampai, oke, sampai Zapier kapok nanti. Kakak bercanda kok. Oke, Zapier. Nah, sekarang Ya, Zapier, udah ketemu. aman? Halo, Zapier, Hah? aman? Aman. Oke. Nah, sekarang Zapier kalau kakak tanya dari aplikasi ini yang pernah dipakai yang mana aja? Kelihatan nggak deh? Kalau rumah ke situ. Iya. Yang mana ya? Oh, Uh, yang mana yang pernah Reddit, dipakai nih? Twitch, Twitch. Ini buat apa Reddit? Itu buat apa dulu Reddit? posting, posting apa lagi tuh nggak pernah pakai aku sama Twitch. Posting. Kemudian kalau Twitch, Chatting, chatting. Oh, kalau Airbnb, apa dari ini? oh nggak pernah make berarti. Nggak, Kalau Dropbox, nggak tahu. ya ini kayak apa ya? Penyimpanan versi cloud ya.
Jadi Kak pribadi hanya pakai ini sih. Kakak nggak tahu Reddit sama Twitch malah. Oke? Nah sekarang yang perlu Zapier ketahui adalah aplikasi-aplikasi ini dibuat tidak oleh satu orang Zapier. Jadi Zapier nanti kalau ngambil IT di dalam karirnya itu pasti bekerja sama banyak orang sehingga Zapier perlu tahu etika-etika, kemudian kode-kode, kemudian tanggung jawab yang harus dipenuhi saat ini ya, saat bekerja tim gitu. Oke, Zapier? Nah, sebelum kita ke situ, Kakak perlu mengulangi ini dulu sebelum pembuatan semuanya itu. Masih ingat apa itu variabel, Zapier? Ya, Apa itu variabel? faktor atau aspek yang dapat diukur. Ya, a- ya mati atau dimanipulasi. Oh, ini kayak matematis banget ya. Ini pengertian matematis kalau ini. Ya. Zapier nyari di Google kayaknya nih. Ya dong. Ini singkatnya gini, kalau kakak boleh bantu Zapier ya. Variabel itu apa? Variabel itu elemen data. Dia punya nama plus nilai. Nah, itu. Nama dan nilai. Oke, Zapier? Hmm. Nah, itu variabel. Elemen data yang punya nama sama nilai. Oke? Itu variabel. Kalau di dalam pemrograman. Kalau di dalam matematika, ya betul tadi pengertiannya. Itu sesuatu hal yang dapat dimanipulasi. Contohnya variabel X, variabel Y di aljabar. Mungkin Zapier juga tahu, ya. Nah, sekarang Zapier, fungsi. Apa itu fungsi? Masih ingat apa itu fungsi? Kegunaan. Kegunaan. Bagus sekali ya. Ini kegunaan. Nah, arti umumnya memang kegunaan. Tapi kalau di dalam programming, artinya apa fungsi ini? Fungsi ini adalah program. Oke? Hmm. Program yang punya nama, dia punya nama dan tugas yang unik gitu ya. Dia punya nama dan tugas dan ini adalah suatu program. Kalau variabel itu elemen data yang punya nama dan nilai. Kalau fungsi itu program yang punya nama dan tugas. Oke, Zafir? Ya, Oke. Nah, sekarang gimana kalau kondisi? kondisi. Apa itu kondisi di dalam pemrograman? Atau yang Zapier inilah. Apa itu? What? Suatu perintah. Waduh, 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 waduh. Dia kayaknya searching dulu ya. Perintah. Kondisi itu bukan perintah ya, Zapier. Tetapi sesuatu hal yang bisa benar, bisa salah. Hmm. Kalau di dalam pemrograman. Oke? Zapier paham? Ya. Sesuatu hal yang bisa benar, bisa salah. Kemudian, kalau loop apa? Ini bisa benar atau salah ya. Hmm. Kalau loop itu apa? Kalau loop apa, Zabir? Berulang-ulang. Iya, betul sekali. Repetition atau perulangan atau berulang-ulang. Itu loop. Kalau daftar atau Metode. list. Kenapa? Metode yang terdiri dari serangkaian langkah. Ini ini kayaknya dia udah searching semua aja deh langsung ya. Loop sama fungsi enggak? Oh iya. Oke, Zafir. Kalau daftar itu ini salah satu struktur data. Oke. Yang mana daftar ini bisa memuat banyak sekali macam elemen. Angka, dictionary, boolean, kemudian bisa memuat dirinya sendiri juga. Simbolnya pakai kurung siku gini, Zafir. Oke, Hmm. Zafir? Nah, kalau kamus, Zafir? Kamu. Dictionary, Perdata. struktur data juga. Yang mana dia itu ditandai dengan begini nih. Nah, kurungnya itu begini. Kurung kurawal yang kayak gini. Ini namanya kurung kurawal ya. Oke. Nah, Zafir sekarang yang kakak ingin apa namanya ulangi adalah hal-hal ini nanti di latihan soal kita akan mengulangi gimana semuanya ini. Oke, Zafir? Nah, Zafir masih ingat tipe-tipe data di dalam Python apa saja?
Enggak. Ada Aku masih pakai Python bisa Visual Studio Code. VS Code ya. Oh, nggak apa-apa, sama aja ya. Tipe data di dalam Python itu ada integer atau int, gitu ya. Oke, Sapir? Nah, ini apa bahasanya? Kalau di dalam matematika ini bilangan bulat. Oke? Apa, Sapir? Ya. Ini bilangan bulat ya, bilangan bulat. Contohnya boleh kasih kakak contoh? Satu. 1, kemudian 2, kemudian -10, -100. Ya, ini semuanya pokoknya kalau dia bilangan bulat boleh ya. Oke? Nah, kalau float itu apa, Zafir? Apa? Float. Yang ini float. Float. Iya. Kalau float itu adalah bilangan desimal, ya. Ini bilangan desimal. Desimal. Boleh contohkan kakak bilangan desimalnya? Contohkan kakak boleh, Zafir? Apa? Bilangan desimal. Contohin kakak. 9,11. 9.11, betul sekali. Ada lagi? Ada banyak ya. Iya. 9.3 boleh, boleh. Pokoknya yang ada komanya. Kalau string sekarang, Zafir. Apa itu tipe data string? Yang ini tingkatnya bilangan bulat, kemudian ini bilangan desimal. Kemudian yang ini, Zafir, huruf. Oke? Ini adalah apa? Huruf. Oke? Nah, contohnya nama Zapier sendiri nanti ya. Kita dapat membuatnya Zapier. Nah, gitu. Oke? Nah, kemudian kalau boolean, Zapier? Aduh. Boolean itu ini yang dikenal dengan istilah suatu kondisi. Kondisi yang bernilai benar, nanti nilainya benar atau salah gitu. Ya. Contohnya apa? Pertanyaannya atau jawabannya? Ah? Itu pertanyaan atau jawabannya untuk bull? Itu kondisi. Bukan pertanyaan, bukan jawaban, tapi pernyataan yang apakah pernyataan itu benar atau salah gitu. Contohnya, umur Zafir itu 15. Nah, ini benar atau salah? Salah. Nah, itu nilai boolean itu nanti dia benar atau kalau nggak benar berarti salah. Kalau list tadi apa? Iya, list itu struktur data ya, yang dia ciri khasnya dia pakai kurung siku begini. Zafir misalnya. Zafir gitu. Kemudian contohnya apa? Ya udah, yang tadi ini Zafir. Kalau dictionary dia pakai kurungnya begini. Nah, gitu. Ya. Contohnya, contoh penulisannya gimana? Dia terdiri dari kunci dulu, misalnya Zapier, kunci dulu, kemudian nilainya, misalnya umurnya 15 gitu. Boleh seperti ini ya. Titik 2, 15. Kalau set itu adalah elemen unik dari data. Oke, Sapir, elemen unik dari? Enggak. Elemen unik dari apa? Apa? Elemen unik dari Tak. data. Oke. Nah, sekarang itu dia ya. Jadi ini keterangan lengkapnya. Nah, ini contoh-contohnya Zapier ya. Oke. Jadi list untuk daftar, dict untuk kamus atau dictionary, kemudian set untuk kelompok. Gitu, Zapier. Nah, sekarang ini terkait ini tipe data. Nah, sekarang untuk fungsi, nah ini fungsi Zapier. Print itu mencetak ya. Input untuk membaca atau memasukkan data dari keyboard. Integer mengkonversi ya data ke tipe integer. Float mengkonversi data ke tipe pecahan atau desimal. str mengkonversi data ke string. Len
menentukan panjang string gitu ya. Nah, kemudian ini dia Zafir terkait operator logika atau kondisi Zafir Oh, ya. Jadi A tambah B penjumlahan A sama dengan tara. A kurang eh, B, A tidak sama dengan B gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini? Ayo. enggak. Nggak ada? Paham? Iya. Are you sure? Entar. Oke. Oke ya. Oke kalau gitu. Nah, sekarang ini nanti tugasnya kita langsung saja ngoding ya kalau gitu mah. Oke, pernyataan bersyarat di Python itu apa? Nah, ini dia. Operator kondisional adalah alat seleksi utama di Python. Menentukan tindakan apa yang harus dilakukan bergantung pada nilai variabel pada saat kondisi diuji. Nah, operator bersyarat itu ingat kalau dia dua cabangnya kita pakai if sama else. Kalau dia tiga pakai if, elif sama else. Kalau dia banyak cabang if, elif, 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 elif terakhir else. Gitu ya Zafir ya. Hmm. Oke? Oke. Kemudian ya itu doang sih terkait perulangannya. Kemudian sekarang loop. Loop itu ada dua. Masih ingat apa itu loop? Berulang. Apa operator yang kita pakai untuk loop? Masih ingat apa? While sama Oh. for ya. While sama for loop. Nah, while itu apa? While itu akan mengulangi tindakan selama dia benar. Sedangkan for mengulangi tindakan beberapa kali, tergantung kita maunya berapa kali. Oke? Nah, contohnya ini, while i kurang dari 5, maka lakukan perintah 1, 2, 3 sampai selesai. Kemudian kalau for i in pengurutan, maka lakukan perintahnya banyak 1, 2, 3 sampai selesai. Oke, Zafir, itu doang sih terkait materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ah, bentar. Aku mau lihat tadi yang ada kayak itu banyak tulisannya itu. Ini, Ya, kenapa ini? Oh, mau mau lihat dulu. silakan. Panic attack. Silakan. Aman, Zafir? I'm wondering how cross you might help as much as you do mine. He will tell you the truth. What will I lose? I don't know. Dan aman? Iya, Serius aman? Ada yang mau ditanyakan? belum. Belum ada? Oke, kalau belum ada, nah ini mau dilihat juga. Boleh. Aman? Iya, Oke, kalau gitu sekarang waktunya kerja di platform. Kakak tunjukkan caranya ya.
Oke, yang pertama review pembelajaran yang pertama. Nah, ini dia. Ayo, yang mana yang benar kira-kira Zafir? Periksa pernyataan yang benar tentang nama variabel. Ayo. Bentar, aku Nama- mau ini yang jawabannya dulu. Kenapa? Aku mau baca jawabannya dulu. Silakan, silakan. Pelan-pelan aja ya. If I tell you the truth, what will I lose? I don't know. I wonder if I cross. Nanti kakak kasih tahu kok jawabannya ya. Zafir nggak usah ini. Nah, Iya, nggak usah apa namanya searching atau saya ini gitu. Nanti kakak kasih tahu jawaban. Tenang aja. Gak bercanda kok tadinya nanya-nanya gitu. Oh my God. Gara-gara kipas nih. Gimana, aman? ya, Mana yang benar? bentar. Masih, nah, yang satu bener. Oke, pada nama parabel tidak boleh cocok dengan kata oke. Kemudian, Nomor tiga bener. kenapa ini tidak benar? Ya, kalau ada nanti nggak bisa, Nggak bisa apa? nggak bisa jalanin. Oh, oke. Kemudian, nama variabel bisa diawali dengan angka. Ini, Bisa. oke. Kemudian yang ini, Nggak bisa. nama variabel bisa diawali dengan garis bawah. Oke. Kemudian yang ini, boleh mengandung spasi. Boleh. Oke. Kemudian yang ini variabel bernama number dan number n besar n kecil dapat digunakan dalam kode yang sama dan menyimpan nilai yang berbeda. Nggak. Oke, kita lihat ya. Tada. Oh, masih kurang tepat. Kakak jelasin ya. Yang pertama benar. Ya, yang pertama benar. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain ya. Ini benar. Yang kedua, nama variabel itu tidak boleh mengandung spasi. Itu betul ya. Kalau dia mengandung spasi, nanti dia error. Jadi ini benar. Yang ketiga, nama variabel bisa diawali dengan angka. Nah, nggak boleh diawali dengan angka nama variabel. Oke? Nah, Kemudian, nama variabel bisa diawali dengan garis bawah. Nah, ini sebaiknya boleh ya. Kalau yang garis bawah boleh. Tapi angka saja nggak boleh. Kemudian, nama variabel boleh mengandung spasi? Tidak. Nama variabel bernama number dan number dapat digunakan iya. Tentang? Nah, gitu. Oke, Zafir? Ada pertanyaan? Silakan. Hmm. Ada pertanyaan, Zafir? nggak. Nggak ada? Oke, nomor 2 sekarang, Zafir. Nah, ayo kira-kira yang mana yang benar nih, Zafir? Biar dong. Ini kita disuruh untuk perbaiki kesalahan. Oke, ayo perbaiki kesalahannya. Kita izin ke belakang bentar ya. Eh, Zafir lihat-lihat aja.
Oh my God. Halo Zafir, gimana? Yang mana yang harus kakak ganti nih? Nah, oh kakak arahin aja deh ya. Pertama, sesuai di soalnya, kita harus menampilkan, nah, enter the name of your startup. Nah, jadi ini kalau yang ini berarti ya, nah, enter ini nanti jenis datanya itu adalah huruf. Nah, kalau kita pakai integer, dia akan menjadikannya angka, jadi nggak boleh ya, dan dia akan error pasti, nggak bisa jadi angka huruf itu, kecuali hurufnya adalah angka. Kemudian yang kedua, enter the foundation date of the startup. Ya udah, enter the foundation date of the startup. Nah, ini juga nggak boleh nanti angka. Kemudian yang ketiga, ini baru enter the startup foundation year 2021. Oke, enter the startup startup foundation year. Foundation year. Nah, gitu ya. Ini kemudian kita hapus. Nah, gitu. Nah, ini baru. Oke, enter the startup foundation year. Ya. Kemudian di akhir kita disuruh welcome turbo developers. Berarti welcome. Welcome who. Nanti kita masukkan sesuatu. Kemudian dash a promising new IT startup. Promising new IT startup. Kemudian nah di sini who lagi. Nah, kita panggil who. The turbo developers katanya. Company was founded. Nah, company was founded. Nah, ini dia. Company was founded on on di sini tanda petik koma on kemudian 2021. Oke. Nah, gitu. Sekarang kita coba ya Zafir. Ya. Apa yang akan terjadi? Zafir misalnya. Zafir. Oke, enter the foundation date misalnya August 17 2000 oh, 90 70 80. Oke. Oh, day is not defined. Oh, the day should be ah. Oke, Zafir. Zafir. Foundation date. Foundation date-nya misalnya August 7 2000. Oke, ini aja August 7. Kemudian ini 1995 misalnya kelahiran Zafir. Salah lagi. Zafir. Zafir August 7 1995. Misalnya Zafir cukup tua ya. Year is not defined. Oh, Zafir August 17 1995. Oke, Zafir. Kok belum benar tapi ini? Satu. Hmm. Oke, apa yang salah nih Zafir? Bentar, Ustaz, mau ke toilet. Oke, silakan. Astagfirullah. Saya masih recording lagi. Saya masih Tadi itu pause untuk lagi. bagian satu jawaban yang benar yang mana aja?
Ah, Bentar. Ini. Nah, ini dia Zafir. Nama variabel tidak boleh cocok dengan kata yang dicadangkan. Print, if, dan lain-lain. Anu, nomor dua. Udah ini. Iya. Nomor 2 begini. Lihat dengan teliti ya Zafir ya. Soalnya ini perbedaannya sedikit mungkin. Udah Zafir? Belum. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Start. Kok start? Enter ini tadi Ini salahnya di kenapa sini nih. di line ketiga itu ada yang hitam katanya, bukan merah. Oh ini nih pakai kurung apa pakai tanda petik Oh. 2 pakai. Jangan pakai tanda petik 1 ya, soalnya nanti dia nggak bisa. Zafir udah foto soal matematikanya? Kakak Belum. mau lihat? Nanti aja tapi ya. Hmm, Udah? belum dia lagi sudah. I wonder if Dah. I cross your mind. Nomor 3, ini jawabannya Zafir. Tanyakan ke kakak ya, sambil kakak jelasin. Nah ini kita perlu mengubah rubelnya dulu, menanyakan rubelnya dulu. Nah ini adalah integer. Kemudian USD-nya itu adalah sebuah float. Nah nanti rumusnya itu kita harus membagi rubel dengan USD, kemudian kita round dia, round atau bulatkan, dua angka sisakan di belakang koma. Kemudian print conversion result titik dua result gitu. Oke, Zafir? Udah? Dah. Serius sudah? Ya udah. Oke. Eh, Nom eh ntar. Aku mau lihat lagi. Ini ada yang hitam, Deng. Nomor dua, ada nomor dua, nomor dua. yang mana ini? Oh, iya bener, Deng. Keren tuh, bukan hitam seharusnya. Yang ini? The break that I'm thinking. Udah, Zafir? Udah. Udah, sekarang nomor 4. Ini dia. Nomor 3 udah? Hmm. Nomor 4 Ntar nomor sekarang. tiga belum, nomor tiga belum. Ayo, silakan. I Oh, wonder nomor dua, if... benar. Hah? Nomor dua lagi, nomor dua. Nomor 2. Nah, ini. Hmm.
Oke, Zafir. Dan Oh, aku ini. Oh, ini. Aku bukan koma ini. Enter the startup year. Harus perfect apa? enggak harus. Turbo developers. Enggak harus. Puff DD developers. DD. September 1, September 9, 2001. Bentar, harus refresh. Twin Towers, September 9, 2001. Kenapa dan 2001? Karena itu adalah tanggal yang lucu, sama tahun yang lucu. Ini ini kok ada kayak 2001, itu kayak tanda itu ketika apa aku? Yang mana? Ini kan enter the foundation dates of the startup kan aku tulis 2001. Nah, habis 2001 nih aku tulis apa? Klik enter. Enter. Enter the startup foundation year ya Twin Towers. Harus turbo developer sama coba turbo Ini nih. developers Enter the name pertama ya, misalnya nama startupnya Dominic developers. misalnya. Dominic. Nah, Bentar. kemudian foundation date-nya misalnya August 17th. Oh, Kemudian enter the startup foundation year. Misalnya foundation year-nya itu 1973. Nah, gitu. kok beda aku? Coba share screen. I wonder Ini ada if ininya malahan. I crossed your mind half as much as you do mine. Iya, betul. Enter lagi. Oh. Udah bener sih. Coba tekan enter lagi. Oh, ini yang salah nih. Ini yang salah, Zafir. Kak remote. Nah, ini inputnya sekali doang ya. Oh, enggak INT ya. Enggak pakai INT juga. Oh, Nah, inputnya sekali doang. Di atas juga sekali doang. Yang bawah udah bener. Ayo. I wonder if I cross. Enggak. Yang masih ada yang salah, Zafir. Nah, ini. Nah, ini juga harus dihapus ya. Nah, 2, 3, 4, 5. udah. Oke. Run sekarang. Twin Towers. What is Twin Towers? Nggak tahu. Kok Kak nggak tahu ya? Nggak percaya. Twin. September 9, 2001. Oh, itu. Dah, Udah? habisnya apa? Oh, belum ada episode ketiga. Ulang. Coba ulang. Oh, itu yang salah, itu yang salah. Masih ada yang salah, bentar. Gua perbaiki. Nah, ini nih nggak ada spasi. Kemudian apa namanya? Ini kayaknya ada yang titik. Oke, udah. Ayo, Safira. I wonder if Twin Towers. Dah, Oke. Nomor 3 sekarang. Kok kirimin kodenya ya? Kirimin kodenya. Foto eh, tapi supaya Zafir nggak apa namanya? Ntar saya perbaiki dulu kodenya
supaya Zafir nggak copy paste. Nah, ini Zafir fotonya. Nah, itu. Udah, Zafir? Bentar. Share screen aja, share screen aja. Nah, saya lagi baris ketiga. So, sama ini. Hmm. 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 Udah, Zafir? Harus harus tahu ini. Hah? Harus tahu nggak? Ntar. Enggak harus tahu, enggak harus tahu. Masukin aja nilai sesuatu itu. Apa. 9,932. Enggak harus ya, enggak harus. Ini hanya perhitungan biasa kok. Ayo. Nah, kan? Masukin aja sembarang angka, Zafir. Enggak harus ini kok. Nah, gitu lagi. Centang lagi. Masih belum. Hmm, kayaknya kurang titik dua deh. Oh, enggak. INT plot conversion result. Enter the amount in rubles. Hmm, enter the USD exchange rate. Result round ruble per USD, 2 conversation. Conversion ya, it's not conversation, Zafir. Conversion. Enggak pakai T, pakai S ya. Conversion. Nah, nice. Terakhir nomor 4, Kak fotoin. Ini kakak soalnya ada kelas lagi, Zafir. Nanti jawabannya Kak kirim semuanya ya. Nah, Oke. Ini dulu tapi. Nah, itu dulu ayo. I wonder across my heart as much as you, but tell you the truth. Cepet banget dia ngetik. Semangat Zafir. Ini conditional statement ya, conditional operator ini.
Oke, Zafir. Else. Oke, nice, Zafir. You're very nice, ya. Saya nggak mau pakai avatar deh. Kayaknya lebih ganteng begini deh. No. Klik no coba langsung. No, dua-duanya no coba. Wah, ini ada yang typo nih kayaknya nih. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti Zafir lanjutin sendiri ya. Ya. Oke, thank you so much udah di sini. Ya, poinnya udah kakak tambahin. See you next week. Bye-bye.